Virus corona. Di Facebook virus corona, di Instagram virus corona, di YouTube pun penuh dengan virus corona. Lantas apa itu virus corona dan apa bedanya virus dengan bakteri? Sebelumnya, kita harus paham dulu kalau virus ini menyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang menginfeksi tubuh kita. Tapi harus diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa menempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona ialah jangan sering pegang muka, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lantas muncul dalam benak kita, apa sih bedanya virus dengan bakteri? Padahal bentuknya itu sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Virus dan bakteri ialah organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang kalian pikirkan saat ini, apa sih bedanya mereka dan manakala yang lebih mematikan? Sebenarnya dua-duanya itu simpang banget. Kalau dua-duanya itu lebih mematikan, karena mematikan atau enggak itu tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri dan virus pun enggak selalu mematikan, bahkan lucunya bisa nolongin kita. Contohnya perut kita, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang membantu sistem pencernaan. Kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Pertama, mereka itu beda banget dari wujudnya. Bakteri itu sel yang hidup, sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas lebih kecil banget, tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil sekali. Malahan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Jika dilihat dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun yang lalu, waktu manusia belum ada, bakteri pun sudah bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup yang lain sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh kita, mestinya harus nyiapin taktik yang berbeda dong. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Lalu, apa yang membuat mereka mematikan? Bakteri jahat adalah makhluk yang siap untuk menyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau menghasilkan racun dan akhirnya mengganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan masuk ke dalam sel, yaitu inti sel, dan membuat sel itu mati, yang akhirnya lahirlah virus-virus yang baru. Tetapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Walaupun wujud virus itu sangat lamar kecil, mereka lah makhluk yang paling banyak di bumi. Jika semua virus ini kita jejerin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan, apakah mereka dihitung sebagai makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme. Dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain, dan gak jarang itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah kita pun bisa terinfeksi oleh mereka.